Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang materi penemuan kebenaran yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Yesus Nadi, Rizky Maulana Kianurib, Rizky Aprianto, dan Anissa Sabatia. Sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita menggunakan masker untuk prokes. Baik, kita mulai materinya. Apakah arti dari kebenaran? Pula Papa Zola, Musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Benarkah dia kekasih kebenaran? Oh, mungkin. Itu mungkin. Mari kita lanjut. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia Purwadarminta, kebenaran merupakan keadaan yang benar, sesuatu yang benar, kejujuran, perkenanan, jalan kebetulan. Jawaban dari kebenaran tergantung pada kriteria seseorang atau kelompok dalam menentukan kebenaran. Kemudian, cara menemukan kebenaran. Cara yang pertama yaitu dengan penemuan secara kebetulan. Yang kedua, penemuan coba dan ralat atau trial and error. Yang ketiga, penemuan melalui otoritas atau kewibawaan. Yang keempat, penemuan secara spekulatif. Yang kelima, penemuan kebenaran lewat cara berpikir kritis dan rasional. Yang keenam, penemuan kebenaran melalui penelitian ilmiah. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis kebenaran. Jenis-jenis kebenaran menurut A. M. W. Pranarka pada tahun 1987. Kebenaran epistemologikal merupakan kebenaran yang hubungannya dengan pengetahuan manusia. Kemudian kebenaran ontologikal, yaitu kebenaran sebagai sifat dasar yang ada dalam objek pengetahuan itu sendiri. Kemudian kebenaran semantikal atau kebenaran moral merupakan kebenaran berdasarkan kebebasan manusia dalam menggunakan tutur kata dan bahasanya terlepas dari benar atau ketidakbenaran tersebut berdasarkan kebenaran epistemologikal maupun ontologikal. Sifat kebenaran. Sifat kebenaran ini dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama, kebenaran berkaitan dengan kualitas pengetahuan. Yang kedua, kebenaran berkaitan dengan cara dan alat yang digunakan dalam membangun pengetahuan, seperti penginderaan, rasio, intuisi, keyakinan. Yang ketiga, kebenaran berkaitan dengan adanya ketergantungan, terjadinya pengetahuan, hubungan antara subjek dengan objeknya. Menurut tim dosen filsafat ilmu UGM pada tahun 1996. Kemudian teori korespondensi, yaitu kebenaran adalah fakta. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Teori korespondensi merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila sesuai dengan fakta yang terjadi pada objek yang dimaksud. Terdapat bukti-bukti empiris yang mendukung. Bukti-bukti empiris di sini itu adalah
bukti-bukti hasil penelitian. Kemudian 5 unsur dalam teori korespondensi yaitu pernyataan, persesuaian, situasi, kenyataan, dan putusan. Tokoh yang mengemukakan teori ini yaitu Bertrand Russell pada tahun 1872 sampai 1970. Selanjutnya yaitu teori koherensi. Kebenaran merupakan konsistensi. Mari kita lihat materinya. Teori koherensi merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila pernyataan tersebut konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sama dan dianggap benar. Jika pernyataan ini bertentangan dengan data terbaru atau teori lama yang benar, maka pernyataan ini dianggap gugur. Tokoh yang mengemukakan teori korespondensi ini yaitu Plato, Aristoteles, Spinoza, Hegel. Teori pragmatis. Kebenaran merupakan kegunaan praktis. Teori pragmatis merupakan suatu pernyataan yang dianggap benar apabila pernyataan tersebut atau konsekuensi dari pernyataan tersebut memiliki kegunaan praktis dalam kehidupan manusia. Teori ini menentukan kebenaran ilmiah berdasarkan perspektif waktu. Dalam teori pragmatis, suatu pernyataan ilmiah dapat gugur apabila sudah tidak dapat memiliki kegunaan praktis, karena perkembangan ilmu itu sendiri yang menghasilkan pernyataan-pernyataan baru. Tokoh yang mengemukakan yaitu Charles S. Peirce pada tahun 1839 sampai 1914. Kemudian dikembangkan oleh William James, John Dewey, George Herbert Mead, C.I. Lewis. Teori pragmatis ini terdapat unsur-unsur kebenaran dalam teori tersebut, yaitu kegunaan, utility, dapat dikerjakan, workability, akibat atau pengaruh yang memuaskan, satisfactory consequence. Selanjutnya yaitu teori performatif. Kebenaran merupakan pemegang otoritas. Teori performatif, suatu pernyataan dianggap benar apabila diputuskan atau dikemukakan oleh pemegang otoritas tertentu. Kebenarannya terkadang bertentangan dengan bukti empiris dan tidak menggunakan rasio. Kebenarannya dapat gugur apabila ada pergantian pemegang otoritas baru yang mengubah pernyataan sebelumnya. Selanjutnya itu teori konsensus. Kebenaran merupakan konsensus atau kesepakatan. Merupakan suatu pernyataan dikatakan benar apabila dihasilkan dari kesepakatan bersama. Syarat-syarat mencapai kesepakatan harus dipenuhi. Jürgen Habermas mengemukakan syarat-syarat dalam mencapai konsensus. Yang pertama, kesepahaman. Apa yang dibicarakan dapat dipahami. Kedua, diskursus atau wacana. Ada dialog antar ide. Yang ketiga, ketulusan atau kejujuran. Semua kepentingan yang dikemukakan sehingga ada keterbukaan. Yang keempat, otoritas. Orang yang terlibat dalam konsensus memiliki kewenangan untuk itu sehingga keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Terbaik. Ya, terbaik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasannya. Mohon maaf.
Cukup sekian dan terima kasih.